Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lilmani Jes dengan NIM C0E021013 dari Prodi Keuangan Daerah. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan hasil dari presentasi saya, yakni mengenai mata kuliah perpajakan dengan materi pajak pertambahan nilai, pajak penjualan atas barang mewah, pajak bumi dan bangunan, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, bea materai. Materi yang pertama yaitu pajak pertambahan nilai. Dasar hukum PPN adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983. Sementara belakangan pemerintah melakukan revisi terhadap undang-undang tersebut dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2022 tentang Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan Undang-Undang HPP yang disahkan pada tanggal 7 Oktober 2021. Definisi PPN. PPN adalah salah satu bentuk pungutan dari pemerintah yang dibebankan untuk tiap transaksi jual beli barang maupun jasa yang dilakukan oleh pengusaha kena pajak atau PKP, baik itu wajib pajak pribadi maupun wajib pajak badan. Pengusaha kena pajak adalah pengusaha yang melakukan penyerahan barang kena pajak yang dikenai pajak. Tarif PPN. Sebelumnya, tarif PPN adalah sebesar 10%, yang mana berlaku hingga Maret 2022. Per 1 April 2022 ini, sesuai dengan Undang-Undang HPP, tarif PPN 2022 yang terbaru adalah sebesar 11%. Objek PPN yang pertama ada hasil tambang atau pengeboran, emas batangan, jasa pelayanan sosial, jasa pendidikan, dan jasa keuangan, dan sebagainya. Materi yang kedua yaitu pajak penjualan atas barang mewah. Yang pertama, dasar hukum. Memiliki dasar hukum yang sama dengan PPN, yaitu Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 yang sudah diganti dan dicabut dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2001 tentang harmonisasi perpajakan atau Undang-Undang HPP. Definisi PPNBM yaitu pajak penjualan atas barang mewah adalah pajak yang dikenai selain pajak pertambahan nilai atau PPN untuk penjualan. Objek pajak penjualan atas barang mewah yaitu 1. Objek pajak bukan barang kebutuhan pokok, kelompok balon udara, kelompok kapal pesiar mewah, kecuali untuk kepentingan negara, angkutan umum dan usaha pariwisata, objek pajak yang hanya dikonsumsi oleh orang-orang tertentu, dan sebagainya. Tarif pajak penjualan atas barang mewah. Proses pengenaan tarif dan perhitungan pajak penjualan atas barang mewah yaitu tiap barang mewah memiliki pajak yang berbeda-beda berdasarkan peraturan dan undang-undang yang berlaku. Tarif penjualan pajak penjualan barang mewah untuk barang mewah digolongkan ke dalam beberapa kategori. Yang pertama, tarif pajak 10% untuk kendaraan umum kategori tertentu, alat rumah tangga, alat pendingin, hunian mewah, televisi, dan minuman bebas alkohol. Yang kedua, tarif pajak 20% untuk kendaraan bermotor kategori tertentu, alat fotografi, permadani, dan peralatan olahraga impor. Yang ketiga, tarif pajak 25% untuk kendaraan bermotor berat dan berbahan bakar solar. Yang keempat, tarif pajak 35% untuk minuman bebas alkohol, barang berbahan kulit impor, batu kristal, bis, dan barang pecah belah. Yang ketiga, PBB. Dasar hukumnya yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan yang telah dilakukan
revisi dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985, dan yang terakhir Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Definisi PBB yaitu pajak bumi dan bangunan, yaitu sejumlah pungutan atas tanah dan bangunan yang memberikan keuntungan maupun kedudukan sosial ekonomi bagi orang pribadi maupun badan tertentu, sehingga harus disetorkan kepada pemerintah. Subjek PBB dan objek PBB. Objek PBB itu bumi atau bangunan yang dipungut pemerintah dan sejenisnya. Yang kedua, bumi dan bangunan yang digunakan untuk tempat pemakaman. Yang ketiga, bumi atau bangunan yang digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsul berdasarkan asas perlakuan timbal balik. Yang kelima, bumi atau bangunan untuk jalur kereta api, moda raya terpadu, lintas raya terpadu, atau sejenisnya, dan lain-lain sebagainya. Materi yang keempat, gambaran umum BPHTP. Dasar hukum pengenaan BPHTP yaitu pungutan BPHTP saat ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Definisi BPHTP merupakan pungutan atas perolehan hak atas tanah atau bangunan. Pungutan ini ditanggung oleh pembeli dan hampir mirip dengan PPh bagi penjual, sehingga pihak penjual dan pembeli sama-sama memiliki tanggung jawab untuk membayar pajak. Syaratnya yaitu surat setoran hak daerah BPHTP. Yang kedua, fotokopi surat pemberitahuan pajak terutang PBB untuk tahun yang bersangkutan. Yang ketiga, fotokopi KTP wajib pajak. Yang keempat, fotokopi surat tanda terima setoran atau struk ATM bukti pembayaran PBB untuk 5 tahun terakhir. Yang kelima, fotokopi bukti kepemilikan tanah seperti sertifikat akta jual beli, letter C atau GIRIK. Materi yang terakhir, gambaran umum bea materai. Dasar hukumnya yaitu berdasarkan pertimbangan pada tanggal 2 Oktober 2022, Undang-Undang 13 tahun 1985 telah dicabut oleh Undang-Undang tahun 2020 tentang bea materai, yang mana akan berlaku pada tanggal 1 Januari 2021. Undang-Undang bea materai mengatur dokumen yang menjadi objek bea materai terdiri atas dokumen kertas dan selain kertas, termasuk dokumen elektronik tertentu sesuai dengan undang-undang di bidang informasi dan transaksi elektronik. Definisi bea materai atau bisa dikenal dengan materai adalah bentuk pajak pada dokumen. Dokumen merupakan sesuatu yang tertulis atau tulisan dalam bentuk tulisan tangan, cetakan, atau elektronik yang dapat dipakai sebagai alat bukti atau keterangan. Bea materai dikenakan satu kali untuk setiap dokumen. Objek dan tarif bea materai yaitu objeknya yang pertama surat perjanjian, surat keterangan, surat pernyataan, atau surat lainnya yang sejenis beserta rangkapnya. Yang kedua, akta notaris beserta glose, salinan, dan kutipannya. Yang ketiga, akta pejabat pembuat dan akta tanah beserta salinan dan kutipannya. Yang keempat, surat berharga dengan nama dan dalam bentuk apapun. Tarif bea materai yaitu sebagaimana
di dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020, bea materai dikenakan tarif tetap sebesar 10.000 per lembar berlaku sejak 1 Januari 2021. Aturan mengenai pengenaan bea materai sebesar 10.000 untuk setiap transaksi di atas 5 juta pada platform digital diatur di dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang bea materai Pasal 3 Ayat 1. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.